atas seluruh bumi. Mari siarkan hati kita, buka hatimu dan izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Karena kita perlu Roh Kudus untuk boleh menguatkan setiap kita di tengah gelombang, di tengah badai, di tengah setiap kita boleh melewati ujian. Percayalah, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Di tengah gelombang, cobaan, lewati ujian, Tuhanku melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, Tuhanku melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Tuhan kemenanganku.
Biar hatimu ada atas bangsa ini Tuhan. Biar hatimu ada atas negeri ini. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan, ampuni kami umatmu Tuhan. Ampuni bangsa kami. Kami merendahkan hati kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Yesus, untuk mengatasi pandemi
Mari siapkan hati kita mau izinkan Roh Kudus yang boleh menjamah. Kita mau izinkan dan kita mau undang Roh Kudus yang boleh menyentuh setiap kita. Buka hati Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah di tempat ini. Bekerjalah buat anak-anak Tuhan. Jamah dan penuhi setiap kami. Roh Kudus, Roh hadir di sini.
supaya mereka dengan hati yang sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mereka alami hari ini, kami percaya inilah awal kebangkitan Tuhan menolong setiap kami anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang percaya dimanapun, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini masih tinggal di rumah-rumah, kita mendengar kesaksian yang indah. Di hari ini cuaca mendung, namun kami percaya bahwa di tengah hari yang mendung ini ada kesejukan, sedikit air yang mengalir, menyejukkan hati kami semuanya. Itu menunjukkan bahwa cara Tuhan menolong umatnya tidak harus melalui burung merpati, tapi bisa melalui burung gagak atau apa saja. Tuhan punya 1001 cara. Khusus di masa-masa corona ini, Tuhan bisa memberikan keuntungan buat kita semuanya. Amin. Asal tentu saja, asal kita berpegang teguh pada iman kita kepada Dia, kita setia sampai di garis akhir. Kita awali dengan doa. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bisa mendengarkan kesaksian yang indah, membuat kami tetap punya iman kepada-Mu Tuhan. Namun sering kami tidak bisa bertahan dengan iman kami Tuhan. Di dalam keadaan suka mungkin kami beriman, tapi dalam keadaan duka, dalam keadaan yang memojokkan hidup kami, sering iman kami runtuh Tuhan. Kami mau belajar siang ini Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka punya ketahanan iman yang tangguh Tuhan di dalam menghadapi setiap segala perkara, bahwa Tuhan punya segala macam cara untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Firman Tuhan berkata, siapapun yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita masih mengalami yang dikatakan pandemi. Tentu ada yang mengalami kerugian. Apalagi pandemi, tidak ada orang yang lalu lalang, tidak ada pembeli. Tapi kita sudah mendengar kesaksian bahwa pertolongan Tuhan bisa melalui burung gagak. Artinya apa? Melalui kekacauan sekalipun, Tuhan tetap bisa menolong setiap kita yang beriman. Firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tapi sering kita mengabaikannya. Kita merasa takut kalau kita misalnya melalui pasar, kita berpikir di pasar ada yang mati. Gimana nanti kalau aku lewat di pasar itu, nanti aku bisa ketularan dan sebagainya. Padahal jelas-jelas bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika saya khotbah online di gereja, saya sering meminta para ketua-ketua sel supaya ikut. Kenapa? Jujur, saya butuh supporter supaya Bapak Ibu mendengar firman dikuatkan. Kalau ada masalah dengan anggota kelompok sel di rumah Ibu masing-masing, bisa ditanyakan langsung. Melalui firman Tuhan itu langsung mendengar, bertanya. Itu tujuan saya, tidak ada yang lain. Tidak ada kolektan dan sebagainya. Cuma saya butuh supporter mendukung saya. Nah itu apalagi jemaat yang lagi punya masalah. Biasanya saya nyuruh Ibu Andi dibel orang itu supaya dia mendengar firman Tuhan, supaya imannya kuat, tahan imannya menghadapi pandemi ini yang kita masih belum tahu kapan berakhirnya. Hari ini kita mau belajar temanya adalah ketahanan iman kita, ketahanan iman. Banyak macam tentang ketahanan.
Tapi minggu yang pertama kita mau belajar tentang ketahanan iman yang terpenting itu dulu. Bagaimana mungkin iman kita akan bertahan? Kita punya ketahanan, bagaimana mungkin? Kalau kita nggak pernah mendengarkan firman Tuhan secara langsung, bertanya langsung, jadi mengerti. Karena firman Tuhan itu, iman itu percaya pada firman, tapi dilakukan, harus dilakukan. Tadi kesaksian adalah seorang jemaat, dia jualan di pasar. Sementara orang-orang takut, apalagi mau pergi ke pasar. Tanpa dia sadari, pernah dia tanya pada kami, apa boleh jualan di pasar? Saya bilang, boleh. Ini dia nggak sadar jawaban saya. Boleh, asal kamu jaga jarak, asal kamu jaga kebersihan. Uang yang dari pasar jual beli itu dimasukkan plastik. Tetap harus melakukan hal-hal yang dilarang, tetap kita lakukan untuk kebaikan kita sendiri. Tapi boleh jualan di pasar. Kenapa gara-gara pandemi langsung kita di rumah terus, ya nggak ada uang yang masuk. Bahkan suatu saat ketika ibu itu bersaksi, saya masih ingat ketika puluhan tahun yang lalu, mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, ketika ibu itu masuk ke gereja ini yang saya gembalakan, dia diantar temannya berkata, ini butuh bimbingan. Ibu itu adalah seorang pembantu, seperti yang dia saksikan. Dia cuma bantu bakul lotek di sebuah jalan, di sebuah warung. Tentu gak ada harapan hidupnya mau apa. Kemudian kita bimbing supaya gereja imannya mulai bertumbuh. Jujur ketika suatu hari, ketika sebelum pandemi dia bersaksi, dia mau beli kios. Semua orang pandemi ini tentu berkata, jangan buka usaha, bertahan saja sudah untung kok mau cari untung di pandemi ini. Dan sudah ada kesepakatan bahwa pembayaran kiosnya setelah lebaran, setelah dia punya uang. Saya sebagai bekas orang bisnis, insting saya berjalan. Kok setelah lebaran? Salah. Sebelum lebaran, kalau bisa secepat mungkin itu di transaksi daripada kios itu secepat mungkin. Tentu orang bertanya-tanya, loh, piye toh? Padahal dia berkata bersaksi, saya nggak punya uang. Tiba-tiba saya gerakan tua saya berkata, saya uangnya dari saya. Kalau nggak ada uang nanti, dan saya nggak besoknya punya uang, saya nggak punya uang kok. Kira-kira 2 minggu kemudian baru saya punya uang. Artinya gereja punya uang, pagi itu baru dia saya WA pribadi. Sudah punya uang apa belum? Saya kebetulan punya uang. Ternyata dia menolak, dia sudah punya uang pinjam dari saudaranya. Kemudian ketika kami harus khotbah online, saya butuh supporter, saya butuh orang-orang yang membantu saya, tentu orang yang dekat dengan saya. Saya berkata, kumpul hari Senin malam. Hampir semuanya tidak ada yang kumpul. Biasanya pengumuman saya keluarkan lewat WA grup gereja, tapi tidak ada yang menanggapi. Mungkin karena corona, takut di pasar ada yang mati, nggak berani lewat pasar dan sebagainya. Tapi ibu ini yang jualan di pasar, bayangkan, tiap hari jualan di pasar, buktinya tidak mati, sampai hari ini sehat. Bukan kita mau mencoba itu, bukan, tapi kita harus lebih peka mendengar suaranya langsung. Jangan gara-gara kita harus berhikmat dan sebagainya, enggak. Tapi Tuhan itu lebih dari segalanya, saya katakan, jualan saja. Lalu dia katakan, akhirnya uangnya ada, langsung transaksi kios itu diselesaikan. Kenapa? Karena saya melihat juga itu kios itu murah sekali, harus cepat-cepatan. Kalau enggak, ini pemilik kios bisa berubah haluan. Kalau enggak cepat-cepatan, kita harus lebih mengandalkan suara Tuhan langsung, apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya kios itu dibeli, tapi dikatakan dia kelebihan barang.
beberapa hari sebelum lebaran dia udah tanya ketika, karena Senin malam sering ketika saya khotbah online sering datang, hanya ibu itu yang datang terus. Dia sering bertanya tentang kegiatannya di pasar, nanti kalau nggak laku gimana dan sebagainya. Saya bilang, harus beriman kepada Tuhan. Jadi yang penting itu ketahanan iman kita sampai di mana. Seperti kita kalau beli kasur spring bed, itu ada pernya. Biasanya kalau spring bed itu masih baru, anak-anak kita loncat-loncat masih bagus. Tapi perhatikan, 5 bulan kemudian, 5 tahun atau 20 tahun ketahuan mana sih spring bed yang bagus atau tidak. Yang bagus tentu bertahan bisa sampai puluhan tahun, 20 tahun masih nggak apa-apa, pernya masih bagus. Artinya apa? Dia pernya masih tahan, pernya masih tangguh. Demikian juga orang Kristen, ketika nggak ada masalah, ketika nggak ada corona, mereka bisa bersusumbar. Mereka berkata, aku punya iman pada Yesus, nanti kalau mati aku masuk surga. Coba kalau ada masalah, ada corona, orang Kristen itu ketahuan dia mengandalkan siapa. Bukan berarti saya nggak menjaga jarak, saya menjaga jarak juga, saya tidur kalau stay at home, istirahat juga. Tapi kita harus punya iman, karena itu ketahanan yang pertama yang saya butuhkan adalah ketahanan iman. Banyak orang Kristen ternyata tidak punya ketahanan iman. Ketika ada masalah, mereka goyah, mereka jatuh. Mereka sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi berseru pada Tuhan lebih lagi. Mereka berseru karena mereka disuruh berdoa, tapi iman mereka sudah tidak tangguh lagi. Mereka jatuh, melumpuh mereka. Dan saya katakan, kita harus punya ketahanan yang pertama, itu adalah iman kita. Kita harus punya ketahanan iman itu di masa-masa sukar. Kenapa? Ketika kita bersifat dulu seperti Elia, Tuhan menolong pakai burung gagak. Burung gagak itu makan apa? Makan bangkai, tidak kudus. Tapi Tuhan bisa pakai burung gagak untuk menolong kita. Artinya Tuhan punya 1000 macam cara kalau kita sungguh-sungguh punya kesetiaan kepada Tuhan. Banyak jemaat yang tidak setia, disuruh berkumpul karena mau khotbah online, mereka udah mikir daripada aku mati. Mereka berpikir dirinya sendiri, mereka ego. Kalau ini berguna untuk orang yang lain, yang di rumah-rumah, yang mungkin lemah imannya, ya gak apa-apa. Tapi paling tidak ketua-ketua sel, anak buah saya, mereka yang setia pada saya, yang datang mendekat dengan firman Tuhan secara langsung, sehingga bisa bertanya pada saya juga, hari itu harusnya. Tapi mereka sering mengabaikan, mereka tidak punya ketahanan iman, mereka goyah. Jadi ketahanan itu kemampuan untuk merespon masalah dan tekanan secara sehat. Kita pun harus merespon. Jangan dikit-dikit, jangan mencobai Tuhan loh, bukan mencobai siapa, mencobai Tuhan. Itu dosa, saya juga tahu. Tapi kita harus benar-benar mengerti ada ketahanan iman. Kesaksian tadi membuat saya tuh sepertinya ada air yang sejuk, sedikit air yang sejuk mengalir di hati saya. Benar, firman Tuhan tetap kita harus lebih lagi mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi di masa pandemi itu orang berkata rugi, tapi ibu itu berkata aku untung. Dan saya ingat, kamu untung Bu, 2 kali lipat dari tahun yang lalu. Kok bisa pandemi bertahan saja sudah bersyukur, kata orang-orang. Tapi dia melakukan apa yang Tuhan ingin. Dan saya mengatakan daya tahan satu pribadi dengan pribadi yang lain itu memang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan betul. Tapi paling kita belajar, masih adakah kita iman di bumi ini? Masih adakah pengharapan kita kepada Tuhan kita? Jangan ketika tidak ada masalah, jangan ketika pandemi ini sudah selesai, tapi ketika pandemi ini sudah ada, apa kita masih beriman? Atau jangan-jangan kita sudah mengejek Tuhan? Tuhan, kamu nggak turun, buktinya kamu nggak bisa apa-apa Tuhan. Jangan-jangan kita berpikir seperti itu. Jadi ada yang mengalami masalah banyak, masalah yang besar, tapi tetap tegar, dia tetap tersenyum, dia tetap semangat. Tetapi ada juga orang yang
hanya mengalami masalah sepele, tapi seolah dunia sudah mau kiamat. Itulah yang membedakan ketahanan seorang daripada orang yang lain. Adakah ketahanan itu? 2 Korintus 6 ayat 4 berkata, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Dalam kesukaran apa kita bisa bertahan, tetap sabar di dalam Tuhan. Kita harus sadar bahwa Kristenan itu seharusnya bicara tentang ketangguhan. Kita harus tangguh dalam segala perkara. Jangan mudah menyerah akibat krisis dan tekanan kehidupan. Hari-hari ini kita sudah terlanjur rugi, gimana Pak? Kita harus percaya di masa nanti apalagi Tuhan tetap bisa berkarya. Tuhan punya segalanya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita masih punya ketahanan iman? Kita nggak cuma bertahan dalam iman, tentu ada ketahanan yang lain yang kita pelajari, seperti ketahanan ekonomi dan sebagainya. Sekarang pandemi sudah dikatakan mungkin hampir normal, semua berjalan seperti sedia kala. Kita tahu di dalam Alkitab, Abraham punya ketahanan iman yang tangguh, menantikan penggenapan janji Tuhan selama puluhan tahun dan akhirnya menerima anak yang dijanjikan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap tangguh atau sudah mundur dari Tuhan? Yusuf, dia membangun ketahanan imannya selama 13 tahun di negeri orang dan akhirnya berhasil menjadi Perdana Menteri Mesir. Bagaimana dengan kita? Daud berhasil bertahan di tengah pelarian akibat dikejar Saul dan akhirnya keluar sebagai pemenang dan menjadi raja atas Israel. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya ketahanan iman, percaya suatu saat nanti Tuhan bisa menolong kita? Gak usah dengan melalui burung merpati yang bersih, bisa melalui burung gagak Tuhan bisa menolong kita. Ada Sadrak, Mesyak, Abednego, Daniel pernah mengalami masa-masa yang sangat berat, dan karena mereka bertahan, akhirnya mereka mengalami kemuliaan yang besar. Mereka bertahan akhirnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah tidak bisa bertahan? Apakah kita mulai mundur dari Tuhan? Ayub juga, dia melalui proses yang begitu mengerikan, tapi tetap bertahan dan akhirnya dipulihkan 2 kali lipat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Bahwa Tuhan, bahkan Tuhan Yesus, dia sampai akhir, sampai selesai dia bertahan. Itu sebabnya kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Paulus juga sama, dan para rasul juga mengalami penderitaan, kesesakan, kesukaran yang besar dalam pelayanan, tetapi mereka tidak menyerah sehingga Injil dapat disiarkan sampai ke bangsa-bangsa. Gara-gara pandemi kita bisa undur dari Tuhan, iman kita gak bisa bertahan. Springbed sudah gak bisa bertahan sampai 20 tahun, 5 tahun sudah jebol. Memang tahun pertama masih bagus PR-nya, asal kita tetap bertahan dalam iman kita. Kita harus siap mengalami penderitaan itu, asal kita bertahan. Tuhan tahu hati kita. Saul dan Daud juga pernah sama-sama terdesak dalam sebuah peperangan, namun keduanya punya respon yang berbeda. Daud yang bertahan akhirnya. Poin yang kedua, kita mau belajar bangun ketahanan iman yang sangat kuat. Harus kita bangun kuat menghadapi krisis COVID-19 ini. Kita harus percaya pada Tuhan, kita percaya pada firman-Nya. Berkat turun dari atas ke bawah, dari atasanmu ke bawahan. Berkat turun dari Tuhan kepada setiap kita. Kita harus sadar itu. Kadang-kadang kita berkata, saya percaya pada firman yang di atas, tapi nggak percaya pada atasan kita sendiri. Bagaimana berkat bisa turun? Kadang-kadang apa yang kita imankan, kita ucapkan ketika menghadapi pandemi, ketika seperti pandemi ini,
kita goyah. Ternyata kita tidak punya iman. Karena iman itu percaya pada Tuhan dan dilakukan. Sebab iman dan perbuatan pada dasarnya adalah mati. Mari kita belajar sungguh-sungguh membangun. Pertama adalah iman kita, supaya ada ketahanan dalam iman kita. Kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah mundur, kita merespon dengan benar, merespon dengan baik. Jangan pakai alasan kurang berimanlah kita ini itu melawan pemerintah, bukan begitu. Pada awalnya memang jangan pergi-pergi. Setelah itu kita harus tahu, kita harus menjalani hidup, kita harus tahu, jangan mengalami rasa khawatir terus-terusan piye. Enggak, ada saatnya kita harus tahan, bertahan dalam iman. Ada saatnya kita melangkah, kita keluar dari masalah, ada saatnya. Jangan pakai alasan yang lain, kita harus berhikmat dan sebagainya. Ini aturan pemerintah, dulu aturan pemerintah. Dan pemerintah pun nggak bisa menjamin kapan selesainya. Saatnya kita melangkah. Kita masih punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang perkasa. Dia bukan sanggup, tapi lebih dari sekedar sanggup. Amin. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu lah yang ajaib. Engkaulah Tuhan yang membawa kemenangan dalam hidup kami, sampai kami disebut lebih dari pemenang. Kami tahu pandemi yang kami hadapi hari-hari ini adalah kuasa kegelapan. Engkaulah terang yang ajaib itu Tuhan. Kami percaya, kami punya iman kepada-Mu Tuhan, bahwa segala sesuatu Tuhan akan ceritakan kepada setiap kami. Tuhan akan balikan keadaan kami, sehingga kami menjadi lebih dari pemenang. Kami terus percaya kepada Tuhan. Pengharapan kami juga kepada-Mu Tuhan. Bukan hanya secara iman kami saja percaya, tapi kami akan praktekkan dalam hidup kami. Kami akan menghormati atasan kami Tuhan, karena berkat turun dari atas ke bawah Tuhan. Kami akan percaya lebih lagi Tuhan, punya ketahanan iman di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, mereka yang di rumah-rumah bahkan Tuhan, yang tidak bisa bersekutu bersama dengan kami, supaya mereka punya iman tetap tangguh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap orang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. atas seluruh